Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwisti Mulai Sembiring dari kelas AK 403. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini akan terdapat 5 soal dan langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Pada soal ini, kita diberikan beberapa transaksi atas PT Panasonic yang dimana pada poin A diminta untuk membuat semua jurnal atas transaksi tersebut. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 2 April 2010, di mana perusahaan membeli barang dagang dari Tuan Haryo seharga 50 juta rupiah dan mendapatkan diskon tunai dengan syarat 2/10 N/30. Ini artinya bahwa perusahaan akan mendapatkan 2% potongan apabila melakukan pembayaran dalam 10 hari. Dan apabila melewati 10 hari, harus melakukan pembayaran secara penuh dalam waktu 30 hari. Sehingga pada tanggal 2 April di mana pembelian terjadi, jurnalnya adalah akun purchase atau akun pembelian berada di debit sebesar 50 juta dan karena pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya adalah accounts payable berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, diketahui pada soal bahwa faktur dibayar pada tanggal 26 April. 26 April ini berarti bahwa syarat 2/10 N/30 tidak terpenuhi karena 10 hari telah terlewati. Sehingga perusahaan harus membayar penuh sesuai nilai faktur yaitu 50 juta rupiah. Maka pelunasan utang dagang jurnalnya adalah accounts payable berada di debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pembayaran mengurangi cash sehingga cash berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 1 Januari 2010. Transaksi ini yaitu perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dan membayar 4 juta dari tunai dan menandatangani wesel 1 tahun dengan bunga 12% atas sisa dari harga beli. Sehingga jurnalnya adalah karena perusahaan memperoleh mobil sebagai aset, maka akun vehicle berada di debit sebesar 40 juta. Kemudian karena pembayarannya dilakukan dalam dua metode di mana 4 juta dari tunai maka cash berkurang di kredit sebesar 4 juta sebagai pembayaran uang muka. Kemudian karena sisa harganya dibiayai dengan wesel berbunga 12% selama 1 tahun, maka akunnya adalah notes payable sebesar 36 juta, sisanya yaitu 40 dikurang 4 juta, yang mana 36 juta berada di kredit. Pada tahap ini juga bunga belum dicatat karena bunganya belum terjadi pada 1 Juni 2010. Sesuai prinsip akrual, beban bunga akan diakui seiring berjalannya waktu dan akan dicatat melalui jurnal penyesuaian pada akhir periode. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam 86 juta dari BRI dengan menandatangani wesel tanpa bunga sebesar 92 juta rupiah yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2011. Menurut Kieso, wesel tanpa bunga sebenarnya tetap mengandung unsur bunga. Hal ini terlihat adanya selisih antara jumlah yang diterima oleh perusahaan yaitu 86 juta dan jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo yaitu sebesar 92 juta rupiah. Selisihnya yaitu 6 juta rupiah merupakan biaya bunga yang akan diakui secara bertahap selama masa wesel. Pada saat pinjaman diterima pada tanggal 1 Juli 2020, maka jurnalnya adalah akun cash di debit 86 juta karena perusahaan menerima pinjaman dari BRI sehingga kasnya bertambah.
Kemudian, akun notes payable atau wesel bayar dikredit sebesar 86 juta sesuai nilai sekarang atau present value-nya. Nah, transaksi selanjutnya yaitu 1 Oktober 2010. Pada tanggal tersebut, Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 300 juta rupiah. Karena perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar dividen tersebut kepada pemegang saham, maka tanggal pengumuman dividen ini perusahaan harus mengakui kewajiban berupa dividends payable atau utang dividen. Maka jurnalnya pada 1 Oktober, akun retained earnings atau laba ditahan di debit sebesar 300 juta rupiah. Hal ini karena dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham sehingga mengurangi saldo laba ditahan perusahaan. Kemudian akun dividends payable dikredit sebesar 300 juta rupiah karena timbul kewajiban perusahaan untuk membayar dividen di masa mendatang. Dividen dibayar pada tanggal 10 November kepada pemegang saham yang tercatat per 31 Oktober 2010. Tanggal ini, tanggal 31 Oktober 2010, juga disebut sebagai date of record atau tanggal pencatatan. Pada tanggal pencatatan tidak terjadi perubahan aset, sehingga tidak ada jurnal pada tanggal tersebut. Perusahaan hanya menentukan siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen, sehingga tidak ada jurnal untuk tanggal tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 10 November, perusahaan membayar dividen yang sebelumnya telah diumumkan. Pada saat pembayaran dilakukan, kewajiban perusahaan berkurang sehingga akun dividends payable di debit sebesar 300 juta rupiah, yaitu pelunasan kewajiban dividen, dan kemudian akun cash dikredit sebesar 300 juta rupiah karena terjadi pengeluaran kas untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian pada soal B diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan bunga. Pada akhir tahun, PT Panasonic 31 Desember 2010. Sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual, beban harus diakui pada periode saat beban tersebut terjadi, meskipun kasnya belum dibayarkan. Oleh karena itu, pada akhir tahun, yaitu 31 Desember 2010, PT Panasonic perlu membuat jurnal penyesuaian untuk seluruh bunga yang sudah menjadi beban selama tahun 2010. Transaksi pertama yang berhubungan dengan bunga adalah saat membeli mobil. Pada saat itu, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dengan pembayaran tunai 4 juta dan wesel sebesar 36 juta. Karena wesel tersebut telah digunakan selama 7 bulan, yaitu dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2010, maka perusahaan harus mengakui bunga yang sudah menjadi beban selama periode tersebut. Sehingga perhitungannya dilakukan sebesar 36 juta yaitu pokok weselnya dikalikan 12% yang mana adalah bunga weselnya, kemudian dikali masanya yaitu 7/12 yaitu 1 Juni sampai 31 Desember 7 bulan, maka di sini 7/12 yang mana hasilnya adalah Rp2.520.000. Karena bunga tersebut telah menjadi beban perusahaan, maka akun interest expense atau beban bunga didebit sebesar Rp2.520.000 pada tanggal 31 Desember 2010. Kemudian akun interest payable atau utang bunga dikredit sebesar Rp2.520.000 karena bunga tersebut belum dibayarkan sampai akhir tahun. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan dana pinjaman selama 7 bulan, sehingga timbul kewajiban bunga yang harus dibayar pada masa yang akan datang. Kemudian transaksi kedua yang berhubungan dengan bunga yaitu pada tanggal 1 Juli 2010 di mana perusahaan meminjam pada BRI. Perusahaan menerima kas sebesar 86 juta, tetapi harus membayar kembali sebesar 92 juta pada jatuh tempo 1 Juli 2011.
Sekilas, wesel ini dikatakan wesel tanpa bunga atau zero interest bearing note. Padahal sebenarnya menurut teori Kieso tetap mengandung unsur bunga karena jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada kas yang diterima, yaitu 86 juta. Selisihnya antara nilai tersebut merupakan biaya bunga yang harus dialokasikan selama umur wesel. Nilai jatuh tempo wesel adalah 92 juta, kas yang diterima 86 juta, sehingga selisihnya atau diskonto weselnya adalah 6 juta rupiah. Selisih ini secara ekonomi merupakan bunga pinjaman atau disebut juga diskonto wesel. Sehingga pada jurnalnya 31 Desember 2010, akun notes payable berada di kredit sebesar 3 juta karena menambah nilai tercatat wesel menuju nilai jatuh tempo. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tercatat wesel secara bertahap hingga mencapai nilai jatuh temponya yaitu 92 juta. Dan interest expense berada di akun debit karena diakui beban bunga hasil amortisasi diskonto wesel tanpa bunga selama Juli sampai dengan Desember 2010 yaitu selama 6 bulan, di mana perhitungannya ada di sini yaitu 6 juta selisihnya dikali 6 per 12 sehingga mendapatkan 3 juta. Maka 3 juta inilah yang masuk ke dalam nilai jurnal. Kemudian soal nomor 2 adalah PT Bondowoso menerbitkan obligasi. Langsung saja kita lihat pembahasannya, yaitu yang pertama, diminta untuk membuat jurnal penerbitan obligasi. Pada soal ini, PT Bondowoso menerbitkan obligasi sebesar 800.000 dolar dengan bunga nominal 10%, jangka waktunya 20 tahun, dan diterbitkan pada harga 119,792 dengan yield 8%. Yield ini adalah tingkat bunga pasar. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan apakah obligasi ini diterbitkan pada nilai nominal, diskonto, atau premium. Apabila tingkat bunga nominal lebih tinggi, yaitu 10% daripada tingkat bunga pasar yaitu 8%, maka obligasi ini diterbitkan dengan premium. Nah, nilai nominal obligasinya adalah 800.000 dolar. Sehingga perusahaan menerima kas sebesar 800.000 dikalikan dengan harganya yaitu 119,792%, yaitu 958.336 dolar. Pada jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2015, akunnya adalah cash di debit sebesar 958.336 dolar dan bonds payable pada kredit sebesar 958.336 dolar. Kemudian, pada soal 2A poin 2, diminta untuk membuat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli 2015. Karena bunga dibayar setiap 6 bulan, yaitu pada 1 Juli dan 1 Januari, maka bunga tunai yang dibayar dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi, bukan berdasarkan harga jual obligasi. Perhitungannya adalah bunga kas yang dibayar yaitu sebesar Rp800.000 dikalikan 10% dikalikan periodenya 6 per 12 yaitu didapatkan 40.000 dolar. Selanjutnya kita hitung beban bunga efektif yaitu sebesar 958.336 dolar karena obligasi diterbitkan pada harga tersebut yaitu 958.336 dolar dikalikan yield tahunannya yaitu 8% dikalikan periodenya 6 per 12 sehingga didapatkan 38.333,44 dolar. Karena obligasi diterbitkan pada premium, jumlah bunga tunai yang dibayar yaitu
40.000, kemudian kurangi dengan beban bunga efektifnya, yaitu 38.333,44, sehingga ya hasilnya adalah 1.666,56 yang merupakan amortisasi premium. Amortisasi premium ini berfungsi untuk mengurangi saldo premium sehingga nilai tercatat obligasi secara bertahap turun mendekati nilai nominalnya. Sehingga jurnal pada tanggal 1 Juli 2015, interest expense didebit sebesar $38.333,44 karena inilah beban bunga yang sebenarnya menurut metode bunga efektif. Kemudian, bonds payable didebit sebesar $1.666,56 untuk mengurangi saldo bonds payable. Kas dikredit sebesar 40.000 karena perusahaan membayar bunga kepada pemegang obligasi. Selanjutnya, pada soal 2A poin ketiga, diminta untuk membuat jurnal pencatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan belum membayar bunga semester kedua karena pembayaran baru dilakukan pada 1 Januari 2016. Namun, menurut konsep akrual, beban yang sudah terjadi harus tetap diakui meskipun kas belum dibayarkan. Setelah amortisasi pertama, nilai tercatat obligasi mengalami penurunan, yaitu nilai tercatat baru dihitung dari nilai tercatat awal sebesar 958.336 dikurangi dengan amortisasi premium sebesar $1.666,56 sehingga hasilnya adalah $956.669,44. Ini merupakan nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat ini digunakan untuk menghitung beban bunga periode berikutnya. Sehingga beban bunga semester kedua dihitung menggunakan metode bunga efektif sebesar $956.669,44 dikalikan dengan 8% dikalikan dengan periodenya 6/12 sehingga didapatkan $38.266,78. Karena bunga tunai yang akan dibayar tetap sebesar $40.000, maka selisih antara bunga tunai dan beban bunga yaitu sebesar $1.733,22 merupakan amortisasi premium. Pada tanggal 31 Desember 2015, bunga semester kedua sebenarnya sudah menjadi beban perusahaan meskipun kasnya belum dibayarkan. Menurut konsep akrual, beban harus diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas dibayar. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah interest payable sebesar $40.000 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2016. Sementara itu, amortisasi premium kembali dilakukan sehingga nilai tercatat obligasi semakin mendekati nilai nominalnya. Interest expense didebit sebesar $38.266,78 untuk mengakui beban bunga semester kedua. Bonds payable didebit sebesar $1.733,22 untuk mengurangi saldo bonds payable. Dan interest payable dikredit sebesar $40.000 karena bunga tersebut sudah menjadi kewajiban perusahaan walaupun belum dibayarkan sampai tanggal 31 Desember 2015. Kemudian soal kedua pada poin B yaitu PT Poniman. Pada soal pertama diminta untuk membuat jurnal pada saat penerbitan obligasi.
Pada soal ini, PT Poniman menjual obligasi dengan bunga 12% dan nominalnya adalah $800.000. Jatuh temponya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020. Dan penerbitannya dengan nominal $860.651,79. Karena harga jualnya lebih besar daripada nilai jatuh tempo yaitu $800.000, maka obligasi ini juga sama seperti soal sebelumnya, obligasi diterbitkan dengan premium. Pada jurnal penerbitan, akun cash didebit sebesar $860.651,79 karena perusahaan menerima kas dan bonds payable dikredit sebesar $860.659,79 karena inilah nominal yang harus dibayar saat jatuh tempo. Kemudian soal selanjutnya yaitu 2B angka 2 diminta untuk membuat skedul bunga dan amortisasi selama 2015 sampai 2017. Pada jawaban kali ini saya membuatnya sampai akhir jatuh tempo yaitu 2020. Namun untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel yang berwarna hijau. Skedul bunga ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana premium obligasi diamortisasi setiap tahun sampai nilai tercatat obligasi mendekati nilai nominal pada saat jatuh tempo. Kolom pertama adalah cash paid atau bunga tunai yang dibayarkan kepada investor. Karena nilai nominal obligasi sebesar $800.000 dan kupon rate-nya adalah 12%, maka bunga tunai atau cash paid-nya setiap tahun adalah $96.000. Jumlah ini akan dilihat tetap sama karena dihitung dari nilai nominal obligasi. Kolom kedua yaitu interest expense atau beban bunga. Menurut metode bunga efektif, beban bunga tidak dihitung berdasarkan kupon rate, tetapi berdasarkan nilai tercatat obligasi dikalikan dengan market rate atau yield, yaitu di sini 10%. Maka pada tahun pertama, kita dapat interest expense-nya adalah $860.651,79 dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah $86.065,18. Dapat dilihat bahwa interest expense lebih kecil daripada cash paid. Kenapa interest expense ini lebih kecil? Karena obligasi diterbitkan dengan premium. Dalam obligasi premium, bunga kas atau cash paid dibayar selalu lebih besar daripada beban bunga. Pada tahun ini dapat dilihat bahwa cash paid sebesar $96.000, yang mana lebih besar daripada interest expense-nya yaitu $86.065,18. Selisihnya adalah premium amortize, yaitu sebesar $9.934,82. Hal ini juga dapat dilihat pada keterangan perhitungan ini. Premium amortize atau amortisasi premium didapatkan dengan mengurangkan cash paid dengan interest expense. Amortisasi premium ini digunakan untuk mengurangi saldo premium yang sebelumnya terbentuk saat obligasi diterbitkan. Kemudian kolom terakhir adalah carrying amount of bond atau nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat awalnya adalah $860.651,79 karena premium diamortisasi sebesar $9.934,82, maka nilai tercatat obligasi menjadi carrying amount of bonds dikurangi premium amortize, yaitu hasilnya adalah $850.716,97. Pada tahun 2016 sampai dengan jatuh tempo, proses perhitungan ini tetap dilakukan dengan cara yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Bunga kas selalu tetap, yaitu $96.000, karena dihitungnya dari nilai nominal obligasi. Kemudian yang kedua, beban bunga setiap tahun akan semakin mengecil karena nilai tercatat obligasi terus menurun. Yang ketiga yaitu premium amortize atau amortisasi premium setiap tahun akan semakin membesar. Dan yang terakhir, carrying amount atau nilai tercatat obligasi terus menurun hingga mendekati nilai nominal sebesar $800.000 pada saat jatuh tempo. Namun dapat dilihat di sini pada tahun terakhir terdapat selisih kecil sebesar $1,28 sehingga carrying amount menjadi $799.998,72 dan bukan tepat $800.000. Perbedaan ini terjadi karena terjadi pembulatan desimal pada setiap tahun. Dalam praktik akuntansi, amortisasi tahun terakhir biasanya disesuaikan agar nilai tercatat obligasi tepat sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo, yaitu $800.000. Kemudian soal selanjutnya, soal ketiga, yaitu PT Unilever, di mana poin A diminta untuk membuat jurnal untuk pencatatan penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. 3A, jurnal penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Menurut teori obligasi dalam Kyoso, harga jual obligasi tidak ditentukan oleh nominalnya. Harga jual obligasi ditentukan berdasarkan nilai kini atau present value dari seluruh arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Arus kas tersebut terdiri dari dua komponen. Yang pertama pembayaran pokok obligasi pada jatuh tempo, dan yang kedua adalah pembayaran bunga secara berkala selama umur obligasi. Maka, langkah pertama yaitu menghitung present value nilai pokok obligasi dengan cara nilai nominal obligasi sebesar 1,5 miliar rupiah dikalikan dengan faktor present value yang diketahui di sini sebesar 0,38554 sehingga hasilnya adalah Rp578.310.000. Nilai ini adalah nilai present value atau nilai kini dari obligasi. Angka ini menunjukkan berapa nilai saat ini dari pembayaran pokok 1,5 miliar yang akan diterima investor 10 tahun kemudian. Selanjutnya, dihitung present value dari pembayaran bunga tahunan. Bunga tahunan obligasi yaitu 1,5 miliar rupiah dikalikan dengan 10,5% sehingga didapatkan 157.100.000 rupiah per tahun. Karena bunga dibayarkan setiap tahun selama 10 tahun, maka digunakan faktor present value of ordinary annuity sebesar 6,14457. Sehingga present value bunga perhitungannya adalah bunga tahunan sebesar Rp157.500.000 dikalikan PVOA-nya 6,14457, hasilnya adalah Rp967.769.775. Setelah memperoleh nilai present value dari nilai pokok obligasi dan nilai present value bunga tahunannya, keduanya dijumlahkan untuk memperoleh harga jual obligasi, yaitu hasilnya adalah Rp1.546.079.775. Inilah jumlah kas yang diterima perusahaan dari investor pada saat obligasi diterbitkan.
Pada soal ini, kupon rate-nya lebih tinggi daripada market rate-nya, yaitu kupon rate-nya 10,5%, sedangkan market rate-nya adalah 10%. Sehingga pada obligasi ini juga diterbitkan pada premium. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2009, jurnal penerbitan obligasinya adalah cash di debit sebesar 1.546.079.775 rupiah karena PT Unilever menerima kas sebesar tersebut, dan akun bonds payable dikredit sebesar 1.546.079.775 rupiah. Akun ini mencerminkan bahwa kewajiban obligasi yang harus dilunasi di masa mendatang. Kemudian untuk jurnal biaya penerbitan obligasi, diketahui pada soal bahwa PT Unilever membayar 50 juta untuk biaya penerbitan obligasi. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses penerbitan obligasi, seperti biaya hukum, biaya administrasi, biaya pencetakan, dan biaya jasa penjamin emisi. Jurnalnya yaitu pada 1 Januari 2009, bonds payable di debit sebesar 50 juta rupiah dan cash sebesar 50 juta rupiah di kredit. Karena terdapat biaya emisi sebesar 50 juta rupiah, yaitu biaya penerbitan obligasi, maka nilai tercatat atau nilai bersih yang diperoleh perusahaan dari penerbitan obligasi yaitu sebesar 1.496.079.775 rupiah. Nilai bersih atau nilai tercatat awal inilah yang akan menjadi patokan untuk amortisasi dengan metode bunga efektif. Kemudian soal 3B diminta untuk membuat schedule amortisasi sampai 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif. Karena obligasi diterbitkan dengan nilai yang berbeda dengan nilai nominalnya, maka selisih tersebut harus diamortisasi selama umur obligasi. Dalam soal ini, obligasi diterbitkan dengan premium karena tingkat kuponnya sebesar 10,5% lebih tinggi daripada yield pasarnya sebesar 10%. Sehingga nilai tercatat obligasi pada awal penerbitan lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Kolom pertama dapat kita lihat yaitu cash paid atau bunga tunai yang dibayarkan kepada investor. Besarnya bunga tunai dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi yaitu 1,5 miliar rupiah dikalikan dengan 10,5% yaitu tingkat kuponnya. Hasilnya adalah Rp157.500.000. Karena nilai nominal dan tingkat kupon tidak berubah, maka bunga tunai yang dibayarkan setiap tahun akan selalu sama, yaitu sebesar Rp157.500.000. Kolom berikutnya adalah interest expense atau beban bunga. Dalam metode bunga efektif, beban bunga tidak dihitung menggunakan kupon rate, melainkan menggunakan yield atau tingkat bunga pasar. Sehingga dapat kita lihat perhitungannya di sini interest expense yaitu sebesar carrying amount of bonds pada tahun pertama sebesar 1.496.079.775 rupiah dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah Rp149.607.978. Karena obligasi diterbitkan pada premium, dalam obligasi premium, bunga tunai yang dibayarkan kepada investor akan lebih besar dibandingkan dengan beban bunga yang diakui perusahaan. Sehingga pada tahun pertama kita lihat cash paid-nya sebesar Rp157.500.000 yang mana lebih besar daripada interest expense-nya sebesar Rp149.607.978. Selisihnya adalah Rp7.892.022. Ini merupakan premium amortize. Dapat juga dilihat pada keterangan perhitungan ini, premium amortize itu merupakan hasil pengurangan dari cash paid dikurangi interest expense. Artinya,
Sebagian premium terbentuk saat obligasi diterbitkan telah diamortisasi sebesar Rp7.892.022, sehingga carrying amount of bonds atau nilai tercatat obligasi berkurang menjadi Rp1.488.488.187.753. Pada tahun kedua sampai dengan tahun 2013 akan dilakukan perhitungan yang sama dengan cara yang sama. Pada tahun keempat, yaitu pada tahun 2013, dapat kita lihat bahwa cash paid-nya akan tetap sama, Rp157.500.000. Kemudian interest expense-nya Rp146.995.718. Dan kemudian amortisasi premiumnya sebesar Rp10.504.282. Dan carrying amount of bonds-nya sebesar Rp1.459.452.899. Kemudian, soal keempat diberikan beberapa transaksi atas PT HM Sampurna Tbk. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 3 Maret 2009, di mana PT Sampurna menerbitkan 5.000 lembar saham preferen 8% kumulatif dan non-partisipasi pada nilai par Rp10.000 dan 50.000 lembar saham biasa pada nilai par Rp500. Sehingga dapat kita lihat di sini perhitungannya untuk tanggal 3 Maret 2009. Penerbitan 5.000 saham preferen dikalikan dengan nilai parnya 10.000, sehingga saham preferen bernilai sebesar Rp50 juta. Kemudian saham biasa diterbitkan sebanyak 50.000 lembar dikalikan dengan nilai parnya Rp500, sehingga besaran saham biasa adalah Rp25 juta. Karena diterbitkan pada nilai par, tidak ada share premium. Maka jurnalnya pada tanggal 3 Maret 2009, cash berada di debit sebesar Rp75 juta karena menambah aset perusahaan. Kemudian share capital preference sebesar Rp50 juta berada di kredit, dan share capital ordinary sebesar Rp25 juta berada di kredit juga untuk mencerminkan modal yang disetor oleh pemegang saham. Transaksi pada tanggal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari investor melalui penerbitan saham. Kemudian tanggal selanjutnya yaitu 12 Maret, HM Sampurna menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp1.600 per saham. Jadi pada tanggal 12 Maret ini, perusahaan menerbitkan 20.000 saham biasa dengan nilai jual per lembar saham adalah Rp1.600. Sedangkan nilai parnya kita ketahui bahwa sebesar Rp500 per lembar. Maka kas yang diterima perusahaan adalah 20.000 dikali dengan harga jualnya Rp1.600, yaitu hasilnya Rp32 juta. Kemudian modal sahamnya adalah 20.000 lembar saham dikalikan dengan nilai par Rp500, hasilnya adalah Rp10 juta. Selisihnya sebesar Rp22 juta merupakan share premium, sehingga jurnalnya pada tanggal 12 Maret 2009, karena menurut CSO share premium menunjukkan tambahan investasi yang diberikan atas investor di atas nilai nominal saham, maka share premium ordinary berada di kredit sebesar Rp22 juta bersama dengan share capital ordinary sebesar Rp10 juta dan cash di debit sebesar Rp32 juta karena perusahaan mendapatkan tambahan cash atau aset.
Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April ini perusahaan menerbitkan 4.000 saham preferen untuk memperoleh aset berupa mesin, gedung, dan tanah. Apabila saham diterbitkan untuk memperoleh aset non-kas, maka transaksi dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar saham yang diterbitkan. Dalam soal ini diketahui bahwa nilai wajar aset sehingga digunakan nilai wajar aset ini untuk dasar pencatatan. Kita ketahui nilai asetnya bahwa mesin sebesar 5 juta rupiah, gedung sebesar 11 juta rupiah, tanah sebesar 27 juta rupiah, sehingga total nilai asetnya adalah 43 juta rupiah. Nilai nominal saham preferen sebesar 4.000 lembar yang diterbitkan dikalikan dengan 10.000 sehingga didapatkan nilai nominalnya 40 juta rupiah. Karena nilai aset yang diterima lebih besar daripada nilai nominal saham, maka terdapat share premium. Share premiumnya yaitu selisih total aset dikurangi dengan nilai nominal saham didapatkan sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnalnya pada 1 April 2009, machinery, building, dan land berada di debit, kemudian share capital preference dan share premium preference berada di kredit. Jurnal ini mencerminkan pengukuhan aset yang diperoleh sekaligus peningkatan modal perusahaan. Transaksi selanjutnya pada 30 September 2009, di mana perusahaan membeli 1.800 lembar saham biasa dengan harga 1.900 per saham. Sehingga diasumsikan pada PT HM Sampurna pada tanggal 30 September membeli kembali atau buyback 1.800 saham biasa dengan harga 1.900 per lembar saham. Menurut Yeso, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan disebut dengan treasury shares. Treasury shares bukan merupakan aset perusahaan, melainkan akun kontra ekuitas yang mengurangi total ekuitas pemegang saham. Sehingga jumlah yang dibayarkan yaitu 1.800 dikalikan dengan harga 1.900 per lembar saham didapatkan sebesar 3.420.000 rupiah. Pada jurnalnya 30 September 2009, Treasury shares berada di debit sebesar 3.420.000 rupiah dan cash berada di kredit sebesar 3.420.000 rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya pada 11 Oktober, perusahaan menjual 1.800 saham treasury seharga 1.400 per saham. Jadi kita ketahui di sini, sebelumnya perusahaan buyback sebanyak 1.800 lembar saham dan pada bulan Oktober dijual seluruhnya 1.800 saham treasury sehingga saham treasury-nya habis. Nah, kas yang diterima atas penjualan 1.800 saham treasury yaitu perhitungannya 1.800 dikalikan harga jualnya 1.400 didapatkan 2.520.000 rupiah. Sedangkan harga pokok treasury share sebenarnya adalah 1.800 dikalikan dengan harga beli kembalinya yaitu 1.900 didapatkan sebesar 3.420.000 rupiah. Maka dari itu, treasury shares di jurnal pada tanggal 11 Oktober berada di kredit sebesar 3.420.000 rupiah, kemudian akun cash 2.520.000 rupiah, dan retain earning sebesar 900.000 rupiah di debit. Sehingga dapat kita ketahui kenapa ada retain earning di sini karena apabila harga jual lebih rendah daripada harga perolehannya, maka selisih tersebut dibebankan ke retain earnings. Karena tidak ada saldo kredit pada akun share premium treasury shares. Jadi selisih sebesar 900.000 rupiahnya dibebankan kepada akun retain earnings. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Desember, perusahaan mengumumkan dividen tunai Rp25 per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen saham preferen.
Saham preferen yang beredar adalah sebanyak 5.000 lembar yang diterbitkan pada bulan Maret, ditambah dengan 4.000 lembar yang diterbitkan pada bulan April, sehingga totalnya adalah 9.000 lembar saham preferen. Maka dividen preferennya adalah 9.000 dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 8%. Karena kita ketahui pada soal bahwa saham preferen memiliki dividen tetap sebesar 8%. Sehingga hasilnya di sini adalah Rp7.200.000 untuk dividen preferen. Kemudian kita hitung untuk saham biasa. Untuk saham biasa yang diterbitkan adalah sebanyak 50.000 ditambah dengan 20.000 lembar, sehingga total saham biasanya adalah 70.000 lembar. Dan karena tadi seluruh treasury shares sudah terjual seluruhnya, maka treasury shares tidak ada dividennya. Dividen saham biasa adalah sebesar 70.000 dikalikan dengan Rp25. Hasilnya adalah Rp1.750.000. Sehingga total dividennya adalah dividen preferen ditambah dengan dividen saham biasa, hasilnya adalah Rp8.950.000. Pada saat dividen diumumkan, perusahaan mengurangi retained earning sebesar total dividen, yaitu Rp8.950.000, karena dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham, sehingga mengurangi akun retained earnings. Di sisi lain, perusahaan mengakui kewajiban berupa dividends payable sebesar nominal yang sama, yaitu Rp8.950.000. Jurnal ini dibuat pada tanggal deklarasi dividen atau pengumuman dividen, karena sejak saat itulah perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Maka, untuk jurnal transaksi seluruh transaksi HM Sampurna dapat kita lihat pada slide ini. Soal selanjutnya, yaitu soal kelima, kita diberikan beberapa transaksi atas PT Hatch Company. Dan kita diminta untuk menyusun bagian ekuitas atau equity section pada laporan posisi keuangan Hatch Company 31 Desember 2015. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menganalisis terlebih dahulu seluruh transaksi yang memengaruhi ekuitas selama tahun 2015. Pertama-tama, kita harus memperhitungkan perubahan ekuitas. Yang pertama adalah akun share capital preference. Pada awal tahun diketahui pada soal bahwa share capital preference sebesar 3 juta pound sterling yang berasal dari 150.000 saham preferen, dapat kita ketahui bahwa nilai parnya adalah 20 pound sterling. Nah, pada tanggal 1 Januari, perusahaan menerbitkan tambahan 30.000 saham preference dengan harga 22 pound sterling per lembar saham. Karena akun share capital hanya dicatat sebesar nilai nominal saham, maka tambahan modal saham yang dicatat adalah 30.000 dikalikan dengan 20 pound dapat kita hasilkan 600.000 pound sterling. Sehingga saldo akhir share capital preference adalah saldo awalnya 3 juta pound ditambah 600.000 pound, sehingga hasilnya adalah 3.600.000 pound sterling. Pada slide ini juga saya tampilkan buku besarnya untuk melihat dengan lebih mudah perubahan ekuitas untuk akun share capital preference, di mana saldo akhirnya adalah 3.600.000 pound. Selanjutnya adalah akun share premium preference. Karena saham preferen dijual dengan harga 22 pound,
maka akan terdapat selisihnya karena nilai parnya hanya 20 pound. Maka 30.000 lembar saham preferen dikalikan selisihnya 2 pound didapatkan 60.000 pound. Sehingga saldo akhirnya akan didapatkan yaitu saldo awal share premium preference. Dapat kita ketahui pada soal bahwa saldo awalnya 200.000 pound ditambah dengan 60.000 pound pada 1 Januari, sehingga saldo akhirnya pada 31 Desember adalah 260.000 pound. Selanjutnya adalah share capital ordinary. Share capital ordinary saldo awalnya adalah 10 juta pound. Dapat kita ketahui dari soal yang berasal dari 2 juta lembar saham dengan nilai parnya yaitu 5 pound. Dan saham biasa pada tanggal 1 Februari perusahaan menerbitkan kembali 50.000 lembar saham dengan harga 20 pound per lembar. Sehingga nilai nominal saham yang dicatat adalah 50.000 lembar dikalikan dengan nilai par harga saham biasa yaitu 5 pound. Hasilnya adalah 250.000 pound. Sehingga kita dapatkan sebelum split nilai nominal sahamnya totalnya adalah 10.250.000 pound. Kemudian kita ketahui juga pada soal 1 Juni terjadi 2 for 1 share split, yang mana artinya setiap satu saham lama dipecah menjadi 2 saham baru. Akibatnya jumlah saham beredar menjadi 2 kali lipat, sedangkan nilai par per saham turun menjadi setengahnya, yang mana nilai par sebelumnya adalah 5 pound. Karena terjadi 2 for 1 share split, maka nilai parnya menjadi 2,5 pound. Maka par value-nya itu turun dan jumlah sahamnya meningkat 2 kali lipat. Nah, menurut Kieso, stock split tidak mengubah total ekuitas dan tidak memerlukan jurnal. Oleh karena itu, karena tidak ada jurnal, maka share capital ordinary-nya tetap sebesar 10.250.000 pound. Hal ini juga dapat dilihat pada buku besar The Account Share Capital Ordinary-nya, di mana 31 Desember saldonya tetap sama yaitu 10.250.000 pound. Selanjutnya adalah akun share premium ordinary. Pada penerbitan saham tanggal 1 Februari, saham dijual dengan harga 20 pound sterling per lembar. Sementara nilai nominalnya dapat diketahui pada soal adalah 5 pound. Jadi terdapat selisih 15, 20 kurang 5, yaitu 15 pound. Sehingga selisihnya itu dicatat sebagai share premium. Dapat kita ketahui juga pada soal bahwa saldo share premium pada awal tahun adalah 27 juta pound. Sehingga karena terjadi penerbitan 1 Februari, premium penerbitannya adalah 50.000 lembar dikalikan selisih nilainya, yaitu 15 pound. Sehingga hasilnya didapatkan premium sebesar 750.000 pound sterling. Maka saldo akhirnya pada 31 Desember yaitu 27.750.000 pound sterling. Akun selanjutnya adalah Treasury Shares. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan membeli kembali 30.000 lembar sahamnya dengan harga 10 pound per saham. Sesuai dengan metode cost method yang digunakan head company, treasury shares dicatat sebesar harga perolehannya. Sehingga jumlah saham treasury yang dibeli yaitu 30.000 lembar dikalikan dengan 10 yaitu harga per lembarnya. Itu didapatkan 300.000 pound sterling. Treasury shares merupakan akun kontra ekuitas sehingga akan mengurangi total ekuitas perusahaan. Dan pada tanggal 15 September diketahui bahwa perusahaan menjual kembali 10.000 lembar treasury shares dengan harga 11 pound per lembar saham. Sehingga kas yang diterima yaitu 10.000 dikalikan dengan 11 pound didapatkan 110.000 pound. Sedangkan harga perolehan sahamnya adalah 10.000 dikalikan dengan 10 pound yaitu sebesar 100.000 pound.
Selisihnya adalah 10.000 pound sterling. Selisihnya dicatat ke share premium treasury sebesar 10.000 pound sterling. Setelah penjualan kembali tersebut, maka kita ketahui bahwa treasury shares yang tersisa adalah 30.000 dikurangi dengan 10.000, yaitu 20.000 dikalikan dengan 10 pound sama dengan 200.000 pound sterling. Hal ini dapat dilihat juga pada buku besar The Account Treasury Shares. Perubahannya dapat dilihat di sini yaitu pada 1 Juli dan 15 September. Sehingga saldo akhirnya adalah 200.000 pound sterling pada 31 Desember 2015. Dan terdapat share premium treasury pada akhir tahun yaitu 10.000 pound sterling. Selanjutnya adalah akun retained earnings. Saldo awal retained earnings adalah sebesar 4.500.000 pound. Selama tahun 2015, perusahaan menerima laba bersih sebesar 2.100.000 pound sterling. Sehingga sebelum pembagian dividen, saldo retained earnings-nya menjadi saldo awal ditambah dengan laba bersihnya menjadi sebesar 6.600.000 pound sterling. Jumlah saham preferen yang beredar adalah 150.000 ditambah 30.000, yaitu sebesar 180.000 lembar saham, sehingga dividennya adalah 180.000 dikalikan dengan 20 pound dikalikan 8% didapatkan 288.000 pound sterling. Kemudian untuk dividen saham biasa, jumlah saham biasa setelah split adalah 2 juta ditambah 50.000 lembar, yaitu 2.050.000. Kemudian di split dikalikan 2 menjadi 4.100.000 lembar saham. Kemudian treasury shares yang dimiliki adalah 20.000 saham. Treasury shares ini tidak berhak menerima dividen karena dimiliki oleh perusahaan sendiri. Sehingga jumlah saham biasa yang memperoleh dividen adalah 4.100.000 lembar saham dikurangi dengan 20.000 saham, yaitu jumlah saham biasa yang mendapatkan dividen yaitu sebesar 4.080.000 lembar saham. Kemudian dividen biasanya adalah 4.080.000 dikalikan dengan 0,50 pound didapatkan sebesar 2.040.000 pound sterling. Sehingga total dividennya adalah dividen saham preferen ditambahkan dividen saham biasa menjadi sebesar 2.328.000 pound sterling. Maka retain earnings-nya berkurang dari saldonya 6.600.000 dikurangi dengan total dividen 2.328.000 didapatkan 4.272.000 pound sterling. Hal ini juga bisa dilihat dengan jelas pada buku besar retained earnings. Setelah seluruh transaksi dianalisis, bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan dapat disusun. Total contributed capitalnya sebesar 41.870.000, yaitu dari share capital preference saldo akhirnya per 31 Desember 2015 adalah 3.600.000, kemudian share premium preference 260.000, share capital ordinary sebesar 10.250.000, share premium ordinary 27.750.000, dan share premium treasury sebesar 10.000, sehingga total contributed capitalnya sebesar 41.870.000 pound sterling. Selanjutnya, retained earnings sebesar 4.272.000 ditambahkan sehingga total ekuitas sebelum treasury shares adalah sebesar 46.142.000 pound sterling. Kemudian dikurangi dengan treasury shares sebesar 200.000 pound sterling sehingga total equity hedge company per 31 Desember 2015 adalah 45.942.000 pound sterling. Dengan demikian,
Penerbitan saham meningkatkan contributed capital, laba bersih menambah retained earning, sedangkan treasury shares mengurangi total ekuitas karena merupakan saham perusahaan yang dibeli kembali. Setelah memperhitungkan seluruh transaksi tersebut, total ekuitas hedge company adalah sebesar 45.942.000 pound sterling pada tanggal 31 Desember 2015. Demikian penjelasan jawaban saya. Melalui penyelesaian soal-soal ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana teori akuntansi yang dipelajari di kelas diterapkan dalam berbagai transaksi yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.